Padahal waktu itu dia itu jedanya udah enak mas, karakternya udah keluar. Tapi saya beranggapan, oh udah saatnya belum ini dipasangin, udah saatnya belum dipasangin. Buat burung yang satu ini aku agak bimbang. Terus sampai agak lama, kurang lebih yang harusnya udah dipasangin sampai 2 bulanan kurang lebih burung enggak dipasang-pasangin. Akhirnya birahinya makin naik, makin naik. Oke mas. Iya, mumpung baru mulai buka mas. Tayang. Oke om, ini saya penasaran sama burung tadi yang gestang juga, melet juga itu, polsek juga. Itu boleh diceritakan dong, mungkin awal-awal burung tadi itu ceritanya gimana? Kalau dulunya itu emang kalau buat jenis kelaminnya jantan ya mas. Jenis kelamin jantan, tadinya dia burung fighter. Burung fighter, kemudian saya diproses biasa mas, pakan kenceng, disendirikan karena vokalnya lumayan sama gayanya juga menurutku kan lumayan, iseng-iseng diproses juga. Lama-lama birahi naik, dia keluar gestangnya mas. Keluar gestangnya, saya pas awal-awal dia keluar gestangnya, gacornya agak kurang mas, karena birahinya tersalur dengan cara gestangnya itu tadi. Terus saya berpikiran tangkringannya saya double biar dia nggak gestang. Ternyata bener, setelah tangkringan diakalin pakai double, dia mau narik-narik lagi rajin. Terus pakan masih tak kencengin, padahal waktu itu dia itu jedanya udah enak mas, karakternya udah keluar. Tapi saya beranggapan, oh udah saatnya belum ini dipasangin, udah saatnya belum dipasangin. Buat burung yang satu ini aku agak bimbang. Terus sampai agak lama, kurang lebih yang harusnya udah dipasangin sampai 2 bulanan kurang lebih burung enggak dipasang-pasangin. Akhirnya birahinya makin naik, makin naik. Malah keluar melet-melet itu mas. Tadinya cuma kayak mau ngeloloh, udah lama-lama ngelolohnya hilang, dia kayak melet itu, tapi setelah melet justru konsletnya keluar mas. Jadi biasanya dia itu habis gestang terus melet bentar langsung keluar konsletnya. Itu jedanya cuma berapa detik gitu, terus berulang-ulang. Dia kalau buat sekarang udah kuat bunyi 10 menit dengan ciri itu. Kan sekarang tangkringannya biasa ya? Iya. Itu karena sengaja atau gimana? Buat sekarang saya emang kembaliin normal lagi tangkringan 1, karena posisi sekarang kan kawinnya belum lancar mas. Saya takutnya birahinya makin naik, nanti meletnya semakin parah. Jadi selama dia belum bisa ngawin, kalau pas masuk sangkar bulat tak taruh tangkringan 1. Dengan melampiaskan dengan
gestangnya. Tapi ketika udah masuk ke sangkar kotak bareng sama betinanya, nggak dikasih tangkringan, biar dia birahi, biar latihan kawin lah istilahnya kayak gitu, nggak birahinya lari ke gestangnya terus. Berarti pas waktu belum berganti pasangan itu Om Adi itu lebih dekat ke gacornya dulu. Lebih pokoknya intinya kalau kita itu yang diutamakan gimana cara gacornya. Selama proses penggacoran kan birahi pasti naik. Birahi naik kemungkinan yang terjadi banyak mas. Yang pertama yang pasti terjadi itu durasi awal pasti menurun ketika proses penggacoran karena dengan birahi yang naik. Kemudian bisa terjadi cabut bulu atau ciak. Itu bisa untuk beberapa burung, mungkin dari riwayat indukan cabul anakannya juga bisa menuruni. Terus banyak faktor juga. Terus ya paling itu mas yang paling sering terjadi, durasi keluar, melet itu tadi sama gestang itu yang sering terjadi itu. Tapi untuk sekarang di sangkar kotak sama pasangannya ya Om ya, itu sudah mau apa istilahnya, bikin sarang atau gimana? Kalau betina udah mulai bikin sarang, udah mulai ngiwir lah. Si jantan pun udah mulai latihan kawin walaupun belum benar-benar tuntas. Untuk karakternya itu sendiri ya, gestang itu kemungkinan bisa hilang atau bakal itu memang karakternya sendiri? Buat sekarang kan ini belum ketemu titik maksimalnya ya, belum ketemu titik maksimalnya. Ada kemungkinan kalau dia nanti kawinnya birahine tersalur dengan kawinnya itu rajin, ada kemungkinan bisa hilang. Tapi juga bisa jadi benar-benar karakternya. Kayak semisal burung ngunyah-ngunyah itu mas, ngunyah-ngunyah terus bunyi, bisa aja itu nanti keluar karakter kuncinya, melet bentak bunyi, melet bentak bunyi, bisa juga. Jadi buat sekarang belum bisa kita pastikan apakah itu bakal hilang atau bakal jadi ciri khas khusus buat burung itu tadi. Itu harus benar-benar digas dulu atau mungkin ada jeda untuk kantangnya tiap hari atau gimana? Kalau sekarang burung tetap dibawa ke lapangan walaupun nggak main, seenggaknya kita cantolin di pinggiran gantangan untuk melatih mentalnya. Sesekali juga kita gantang. Kemarin sempat berapa kali bunyi, ada juga waktu itu digantang penilaian selesai baru bunyi. Jadi belum ketemu enak ya mas. Biasanya burung-burung yang belum sampai ketemu titik enaknya ya, misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 3-5 bulan Ya. Ada wacana untuk ganti pasangan nggak? Kalau buat ganti pasangan kita lihat dulu mas, apakah dengan pasangan itu dia kawinnya rajin atau enggak, terus dia si betinanya galak enggak sama jantannya. Pokoknya selama kalau betinanya aku enggak galak sama enggak sama jantannya enggak galak, terus mau kasih kawin, walaupun belum jalan sama kita sih belum diganti pasangan mas. Cuma emang mentalnya aja yang belum kebentuk kuat. Kalau menurut saya kayak gitu. Contohnya Atmojoyo dia benar-benar ngunci lama mas, hampir 5 bulanan kurang lebih. Dia baru benar-benar ngunci dengan pasangan yang awal itu. Dia dipisah nyariin betina, kadang dipisah gelisah, dipisah kagetan takut. Itu emang mentalnya yang belum, istilahnya jam terbangnya. Soalnya beda burung juga beda karakter juga mas. Ada yang cepat mapan, setelah kawin mapannya cepet. Ada yang setelah kawin buang telur, habis itu disinggel lagi baru bisa mulai mapan. Sebenarnya banyak mas kasus-kasus burung yang istilahnya udah kawin kok nggak enak-enak. Nggak apa-apa, tiap pagi kalau selama dia belum benar-benar enak, pagi dipisah. Dilatih seperti kalau gantang gitu ya? Ya benar, cantolin aja sendirian nggak apa-apa, atau pagi dulu dijemur, dijejak-jejak, kasih spasi lah 1 meter dengan burung yang lain. Udah selesai jemur, cantolin dulu sebentar.
Kalau enggak kita latih cantolin selama dia belum enak, nanti sore baru masukin lagi ke betinanya gitu terus menerus Mas. Itu dan itu khusus burung yang sudah mulai enak Ya. ya. Kalau yang bahan tetap jemurnya sendiri. Kalau misalkan tempatnya susah nggak bisa jemur sendiri, dia dikasih sekat, entah itu pakai kerodong atau diakalin gimana gitu. Untuk sekarang ini sampai detik ini ada berapa burung ya? Maksudnya ada buat sekarang ini di rumah. Iya, di rumah ada berapa burung konsep yang dari bahan sampai yang udah pada jadi itu ada berapa burung? Kalau sekarang sekitar 9. 9. Dan yang waktu kemarin lakunya sampai kemarin keliput juga tidak. Iya, ini barok emang udah laku, cuma kita tinggal nunggu buat dikirim aja. Soalnya keluar pulau juga agak jauh. Biasanya takaran berapa ini agak melenceng sedikit untuk bahan-bahan yang sudah mulai enak. Biasanya ada dan Kalau bahan, kalau jantan kita bisa antara kisaran kurang lebih 15 juta sampai dengan 50 juta. Itu buat jantan yang kita bilang udah positif 100% konslet. Tinggal cari settingan atau ada yang masih single. Jadi tergantung spek juga harganya. Tapi kalau betina lebih murah Mas, kisaran 10 sampai 20. tergantung materinya juga ya. Tergantung materinya juga. Kadang ada minus juga. Kadang ada kalau benar-benar istimewa bisa lebih dari itu. Ini mungkin untuk selanjutnya ini PRCS dulu sebagai sultannya konsep. Ya nggak masalah. Enggak loh, belum pernah ada yang namanya PRC itu sampai paling satu bulan. Minimal sekali 7, 6, 8. Itu pun seminggu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang konsepnya ke depan mungkin bisa diceritakan lagi untuk ini. Terima kasih banget. Siap, sama-sama. Amin. Terima kasih Marty. Sukses juga buat Pulalo Channel. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Sore Mas.